Dan biasa kenaikan kasus COVID-19 akibat varian Omikron saat ini mulai mengancam sejumlah tenaga kesehatan. Terlebih jika permintaan pasien COVID-19 rawat inap terus meningkat. Kita segera bergabung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang Prof. Berry, salam sehat selalu Prof. Ya, selamat siang. Apa kabar Mbak Lady ya? Alhamdulillah sehat Prof. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Prof. Profesor, ini kita melihat Sehat. Profesor, kita melihat bahwa gelombang Omikron ini mulai mengancam para nakes. Bagaimana antisipasi terhadap pelayanan medis terutama pasien rawat inap di rumah sakit saat ini Prof? Iya, di satu pihak memang banyak banget nakes yang tertular dan karena itu karena sebagian besar OTG, jadi di cuti nggak boleh masuk, tentu kita takut terjadi penularan, namun juga berarti kapasitas kemampuan rawat rumah sakit menjadi menurun. Ya, sekarang kita terus menyiapkan dan ya, alhamdulillah sih masih bisa tertata dengan baik. Namun kelihatannya Jakarta paling banyak keterisian bor rumah sakit, jadi memang harus siap-siap untuk hari-hari ke depan ini akan makin sulit. Jadi kita belum selesai dengan naiknya puncak. Kemarin masih terus naik, bahkan kemarin telah melebihi angka tertinggi dari puncak kedua. Ya, Prof, kalau kita lihat pemerintah mengimbau agar pasien COVID-19 yang bergejala sedang hingga ringan ini tidak dirawat di rumah sakit. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi beban rumah sakit. Sejauh ini bagaimana dengan positivity rate rumah sakit, Prof? Iya, positivity rate rumah sakit ada tuh dari Kemenkes itu berita bahwa di beberapa tempat ada yang 30%, bahkan ada yang 60% yang terinfeksi. Jadi memang kita harus hati-hati banget, karena itu mohon banget, jadi jangan sampai nakes tidak mendapatkan APD yang lengkap. APD yang lengkap itu maskernya harus masker yang N95, mohon N95. Kalau terpaksa ya KN95 masih boleh, namun juga yang harus terdaftar di Kemenkes, jadi yang KN95 yang bagus. Kalau bisa tetap N95, jadi mohon N95 untuk nakes. Itu yang pertama. Yang kedua tentu memang kami sebagai tenaga kesehatan itu kewajiban moral kami untuk bekerja terus menolong masyarakat. Namun juga tentu kita juga mengharapkan agar pemerintah memberikan haknya untuk para nakes tersebut. Baik, Prof, kalau tadi Prof mengatakan bahwa positivity rate di rumah sakit 30 sampai dengan 60%. Nah, ini kan dikhawatirkan karena hingga saat ini kita lihat pemberitaan bahwa banyak nakes yang terpapar mulai dari puskesmas, rumah sakit itu makin bertambah, Prof, di Jakarta, di beberapa daerah. Ada tidak, Prof, strategi atau siasat yang sudah diterapkan oleh ID untuk mencegah bahwa tenaga kesehatan yang tumbang itu makin banyak sehingga nantinya jangan sampai tenaga kesehatan kita justru kolaps, Prof? Bukan saya koreksi, bukan antara 30-60%. Ada rumah sakit yang 30% nakesnya terinfeksi, ada yang juga yang 60%. Jadi memang kita jangan sampai kolaps, karena itu kita harus melindungi nakes dengan standar keselamatan yang kadangkala agak sulit untuk rumah sakit menyediakan. Jadi harus dibantu penuh oleh pemerintah mengenai APD dan juga mengenai jam kerjanya, karena kalau terlalu capek banget juga risiko tertular menjadi besar karena menjadi agak lalai gitu ya. Jadi jangan sampai kan jam kerja sudah ada aturan pemerintah, ada undang-undangnya, jadi tolong juga harus diperhatikan. Baik, Prof, yang terakhir Prof, ada imbauan kah Prof untuk masyarakat yang saat ini kalau kita perhatikan mulai abai dengan penerapan protokol kesehatan karena beberapa merasa bahwa Omikron gejalanya cenderung ringan sampai dengan sedang, mungkin tidak separah Delta, sehingga beberapa masyarakat kita perhatikan sudah mulai lengah, Prof, sudah mulai tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apa imbauan Profesor Berry untuk masyarakat Indonesia, Prof? Jadi mohon pemahaman masyarakat bahwa Omikron memang tidak seberat Delta. Namun Omikron tetap suatu penyakit yang serius. Artinya spektrum dari Omikron ini mulai dari OTG paling banyak, namun juga ada yang harus dirawat di rumah sakit, dan ada juga yang akhirnya meninggal. Jadi Omikron
bukan penyakit yang ringan, bukan mild. Jadi bisa menyebabkan kegawatan, bisa menyebabkan kematian. Dan kita kalau kita menyiapkan diri, kalau kita taat apa yang disampaikan oleh pemerintah berkali-kali, diulang-ulang melalui media, itu kita bisa mencegah kita tertular Omikron. Nah itu bagaimana? Terakhir adalah bagaimana mengenai, kan di Amerika orang udah nggak pakai masker, di Inggris tidak perlu masker, kemudian di Perancis juga. Nah, tolong diingat bahwa banyak negara tersebut memilih untuk berteman dengan Omikron karena sudah dari puncak sudah turun, sudah landai banget, sudah lebih dari 50% dari sebelumnya, ya satu. Yang kedua, memang terbukti lawannya adalah semuanya Omikron, hampir 100%. Kalau di kita kan Omikron ya di Jawa, Pulau Bali, yang di beberapa luar Jawa, Pulau Bali masih deltanya masih banyak. Dan yang ketiga adalah masalah vaksinasi. Di banyak negara tersebut vaksinasinya sudah 70% lebih. Sudah 70% lebih. Di kita yang 2 kali masih sekitar 49,6, sekitar 50%. Yang booster belum. Jadi kita entar dulu deh kalau mau mikir berteman dengan Omikron, nanti dulu. Dan kabar buruknya ada per hari ini, Perancis yang tadinya ini terus lonjak turun, kemudian menyatakan diri ya nggak perlu pakai masker, nggak perlu karantina lagi. Ternyata hari ini dari 50 ribuan naik lagi ke 100, lebih dari 100 ribu jumlah kasus sehari. Jadi memang jangan berpikir dulu untuk lepas masker, hilang karantina seperti negara-negara lain. Itu juga pertama syaratnya jelas, yang kedua ada beberapa yang telah mengerjakan demikian gagal, termasuk menurut saya Perancis hari ini jelas sekali lonjakannya. Jadi memang kita perlu hati-hati, dan kebijakan yang sama pernah dikerjakan oleh beberapa negara pada bulan Juli Agustus tahun lalu dan ternyata tidak berhasil. Jadi lebih baik kita mengikuti seperti yang pemerintah Indonesia kebijakannya, yaitu kita lebih memilih konservatif seperti kata Pak Luhut. Jadi itu saya kira paling aman untuk kita semua, untuk kita, untuk Anda, untuk keluarga kita di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya bersama seputar iNews Siang RCTI. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Prof. Ya, terima kasih.